Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Hadijah, kelas D, NIM 2109-0150-0026. Saya akan menjelaskan materi 12 dengan tugas pengantar ilmu ekonomi dengan materi peran uang dalam perekonomian. Baiklah, kita langsung saja ke materinya, yaitu sejarah lahirnya uang. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, titik bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam dunia dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Uang yang berada di masyarakat juga perlu diatur jumlahnya agar dapat mempengaruhi perekonomian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintah, yaitu stabilitas ekonomi melalui stabilitas nilai tukar, berkurangnya ketimpangan distribusi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sejarah perkembangan uang. Terdapat 5 tahap dalam sejarah perkembangan uang. Pertama, tahap sebelum perdagangan barter, yaitu kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari bahan-bahan untuk konsumsi sendiri. Perkembangannya selanjutnya, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dilakukan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Tahapan yang kedua itu tahap perdagangan barter. Pada awal tahap mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terdapat jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter, ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan atau double condition of wants dari pihak yang terlibat barter. Dalam perkembangannya, mulai timbul kesulitan dalam penerapan sistem ini. Setidaknya ada dua kesulitan yang timbul dari adanya perdagangan barter, antara lain adalah kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang hampir sama nilainya. Namun demikian bukan berarti masalah pemenuhan semua kebutuhan bisa diatasi. Dalam perkembangannya mulai timbul kesulitan. Yang ketiga yaitu tahap uang barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran ini adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau general market. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau tukar, diperoleh atau memiliki nilai magis atau mistik. Benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran ada, di antaranya ada 4. Pertama, nilai yang dipertukarkan belum mencapai pecahan. Kedua, banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Yang ketiga, sulit untuk penyimpanan atau storage dan pengangkutan atau transportation. Yang keempat, yang terakhir, mudah hancur atau tidak lama. Selanjutnya itu tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad 18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad 20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah, tidak mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak
juga disebut sebagai uang penuh. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrik dari jenis uang tersebut. Karena uang mempunyai nilai intrik, maka tidak ada kebutuhan dari pemerintah untuk meminjam nilai uang tersebut. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui penawaran dan permintaan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan uang kertas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul satu kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah logam mulia atau emas dan perak sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakan uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Selanjutnya itu pengertian uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Adapun syarat-syarat uang antara lain yang pertama itu diterima secara umum, yaitu uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tukar atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu ringan dan mudah dibawa. Keberadaan uang seharusnya tidak memberikan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Keempat, tahan lama. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Yang terakhir yaitu kualitas cenderung sama. Itu uang harus memiliki kualitas cenderung sama. Uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut. Sergei Thomas dalam bukunya Our Modern Thinking menjelaskan uang adalah suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Yang kedua, Albert Gerold dalam bukunya Money, Debt and Economic Activity pada tahun 1990-an mengatakan bahwa uang adalah kekayaan di mana si pemilik dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Ketiga itu Rollin G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System tahun 1907 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang setiap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pemberian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran hutang. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah yang inti high power money atau uang dasar basi money. Uang primer adalah uang logam, kertas maupun cek yang diterima oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari uang kartal, alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro. Bank umum pada Bank Indonesia serta swasta, bukan bank yang ada di Bank Indonesia. Kedua yaitu full body money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrik yang terkandung dalam uang tersebut. Ketiga, ini atau uang tanda. Maksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan lain
lain nilai nominal lebih besar dari nilai fix uang tersebut. Berikutnya itu uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Yang selanjutnya itu uang kuasi. Uang kuasi adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintahan. Selanjutnya proses penciptaan uang beredar, yaitu jumlah uang beredar, penawaran uang di pasar yang ditujukan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan arti luas. Bahkan di beberapa negara sudah membedakan ke dalam 3 macam uang beredar. Bank Indonesia masih menggunakan 2 konsep uang tersebut, yaitu konsep pertama, jumlah uang beredar dalam arti sempit. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dan arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan giral. Uang dalam artian sempit dinyatakan dengan simbol M1, sedangkan kedua, jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad ini, uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Proses penciptaan uang beredar. Proses penciptaan uang beredar berawal dari kumpulnya uang inti atau reserve money. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bank sentral, ditambah saldo rekening koran milik bank atau masyarakat pada bank sentral, kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama itu jumlah uang beredar atau JUB sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom, dalam arti bahwa jumlah uang beredar tersebut tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Selanjutnya itu menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga oleh kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat sang surut uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh bank umum tersebut ditunjukkan oleh uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga perilakunya. Tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menyimpan atau meminjam uang di pasar. Selanjutnya itu angka penggada uang. Angka penggada uang dalam arti sempit maupun arti luas besarannya dipengaruhi oleh parameter yang menentukan perilaku masyarakat dalam uang. Parameter tersebut sebagai berikut. Yang pertama, rasio uang kartal, terdapat jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar rasio tersebut. Yang kedua, rasio cadangan untuk meminjam uang giral, yaitu rasio ini menunjukkan kebijakan perbank dalam mengelola cadangan atas uang giral yang diciptakan. Rasio ini terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama adalah rasio wajib yang harus ditempatkan di bank sentral dan rasio cadangan yang ditempatkan di bank umum bersangkutan. Semakin besar rasio yang ditetapkan bank sentral dan juga rasio yang ditetapkan di bank bersangkutan, semakin besar rasio tersebut. Yang ketiga yaitu rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbank dalam menentukan suku bunga, juga
juga menunjukkan minat masyarakat uang mereka di lembaga keuangan. Masyarakat berminat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut semakin besar. Dengan demikian, minat menabung di lembaga keuangan akan mempengaruhi besar jumlah uang beredar. 4. Rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarannya cadangan yang ditetapkan oleh Bank Umum terhadap uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan Bank Sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh bank itu akan menentukan besarnya uang beredar. Jadi kesimpulannya dari dua materi tersebut yaitu ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi khusus yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah memahami secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga pasar uang, sistem kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Dan jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok, sedang perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran. Konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari satu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada satu interval waktu. Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam satu periode waktu tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pemajahan kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.